Kasus pelecehan seksual ini menurun saat berada di dalam tahanan. Berdasarkan keterangan pengacara Saiful, Roland Huta Barat, kliennya mengalami sakit di bagian perut dan pusing pada Senin siang. Saiful juga mengalami muntah-muntah saat berada dalam tahanan. Selain itu, Saiful juga dikabarkan menderita penyakit asam lambung, ditambah banyaknya pikiran yang mempengaruhi kondisi tubuh. Tersangka Saiful Jamil akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain kondisi fisik yang menurun, pengacara juga keberatan karena penangguhan penahanan Saiful Jamil yang tidak dikabulkan. Dia bilang karena pikiran, makanya ginilah teman-teman, pikiran ya wajar lah, dia pikiran, kemudian nggak nafsu makan, akhirnya muntah-muntah, akhirnya masuk rumah sakit. Saiful Jamil ini publik figur, tidak mungkin dia melarikan diri. Kedua, rumahnya pun di Kelapa Gading, ya kan? Artinya nggak mungkin dia melarikan diri. Terus ketiga, polisi sudah menyatakan mereka mengantongi 4 alat bukti. Nah, bukti sudah dikantongi, artinya nggak mungkin dong Saiful Jamil merusak bukti-bukti tersebut. Nah, berarti tidak ada urgensinya lagi untuk dilakukan penahanan terhadap Saiful Jamil. Nah, kalau orang-orang lain bisa dikabulkan, ya kalau tidak ada urgensinya untuk segera dilepaskan, kenapa Saiful Jamil tidak dilepaskan padahal tidak ada lagi dilakukan pemeriksaan? Pedangdut Saiful Jamil hingga kini masih terdaftar sebagai penghuni tahanan Polsek Kelapa Gading sejak 18 Februari silam. Korban berinisial DS melaporkan pelecehan yang dilakukan Ipul pertama kali ke polisi. Hingga saat ini, korban Saiful Jamil yang melapor ke pihak kepolisian bertambah menjadi 3, yaitu tambahan laporan atas nama AW dan M. Saiful dikenakan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Ati Nurhayati, TV One mengabarkan. Kasus pelecehan seksual ini menurun saat berada di dalam tahanan. Berdasarkan keterangan pengacara Saiful, Roland Huta Barat, kliennya mengalami sakit di bagian perut dan pusing pada Senin siang. Saiful juga mengalami muntah-muntah saat berada dalam tahanan. Selain itu, Saiful juga dikabarkan menderita penyakit asam lambung, ditambah banyaknya pikiran yang mempengaruhi kondisi tubuh. Tersangka Saiful Jamil akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain kondisi fisik yang menurun, pengacara juga keberatan karena penangguhan penahanan Saiful Jamil yang tidak dikabulkan. Dia bilang karena pikiran, makanya ginilah teman-teman, pikiran ya wajar lah, dia pikiran, kemudian nggak nafsu makan, akhirnya muntah-muntah, akhirnya masuk rumah sakit. Saiful Jamil ini publik figur, tidak mungkin dia melarikan diri. Kedua, rumahnya pun di Kelapa Gading, ya kan? Artinya nggak mungkin dia melarikan diri. Terus ketiga, polisi sudah menyatakan mereka mengantongi 4 alat bukti. Nah, bukti sudah dikantongi, artinya nggak mungkin dong Saiful Jamil merusak bukti-bukti tersebut. Nah, berarti tidak ada urgensinya lagi untuk dilakukan penahanan terhadap Saiful Jamil. Nah, kalau orang-orang lain bisa dikabulkan, ya kalau tidak ada urgensinya untuk segera dilepaskan, kenapa Saiful Jamil tidak dilepaskan padahal tidak ada lagi dilakukan pemeriksaan? Pedangdut Saiful Jamil hingga kini masih terdaftar sebagai penghuni tahanan Polsek Kelapa Gading sejak 18 Februari silam. Korban berinisial DS melaporkan pelecehan yang dilakukan Ipul pertama kali ke polisi. Hingga saat ini, korban Saiful Jamil yang melapor ke pihak kepolisian bertambah menjadi 3, yaitu tambahan laporan atas nama AW dan M. Saiful dikenakan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Ati Nurhayati, TV One mengabarkan.